saudara yang menyaksikan secara online, Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita mau masuk dalam hadiratnya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kita semua boleh berada kembali di tempat ini untuk beribadah Tuhan. Kita semua akan kemurahan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau urapi setiap jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan, agar setiap kami juga boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh dalam menyembah Engkau ya Tuhan, dalam membesarkan nama Engkau ya Tuhan, sebab Engkau layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Dari
hatimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, aku diberkati. Amin. Yang merasakan sukacita, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita di hadapannya. Bagi Allah yang untuk kami puji dan kami sembah. Amin. Amin. Pada saat ini kita mau menaikkan syukur kita lebih lagi. Jadi Allah yang besar ya Tuhan. Sebagai Raja di atas segala raja yang berkuasa atas setiap hidup kita. Amin. Boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian darinya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
bisa kami duduk kembali. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang boleh kami rasakan. Bentuk setiap hati kami Tuhan, agar setiap kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh dalam menyembah-Mu, boleh semakin melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih. Temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu.
kami terus memuji Engkau, ada sesuatu terus yang keluar kata-kata yang baik Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Bapa di surga. Biar Tuhan, hati Tuhan boleh disenangkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, dan Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami datang pada pagi hari ini membawa hidup kami Tuhan, agar Tuhan yang akan terus sempurnakan Tuhan Yesus, dan hidup kami juga boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk menerima benih firman Tuhan, dan kami mau pastikan biarlah benih firman Tuhan itu terus bisa bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan akan terus bajak Tuhan Yesus, bajak setiap hati kami Tuhan Yesus. Tuhan pakai seturut dengan mau-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Iya. Puji Tuhan, saya senang sekali pada pagi hari ini bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bisa bertemu di dalam kasih Tuhan. Ya, setelah 3 hari kemarin dari hari Rabu sampai Jumat kami berada di Bandung untuk menghadiri Mukernas. Itu kan nggak ada jadwal doa ya di sini. Kamis nggak ada house of blessing. Walaupun di sana juga kami mendapatkan berkat juga luar biasa. Tetapi kayak udah lama nggak ketemu jadinya, karena Rabu, Kamis, Jumat saya nggak ada di sini ya sama Bapak Gembala ya. Jadi kayak lama aja, kemarin aja baru kita ikut menghadiri youth latihan gitu ya. Jadi merupakan satu sukacita tersendiri ya buat saya pribadi ketika saya bisa menyapa Bapak Ibu pada pagi hari ini ya. Semua siap untuk menerima firman Tuhan? Amin. Amin. Saat pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan mengenai heart of worship atau hati yang menyembah. Sebagai ayat pembuka, kita akan baca terlebih dahulu di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ya, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Ayat firman Tuhan ini jelas menuliskan bahwa Allah Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Artinya penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan tadi di ayat 24 dikatakan Allah itu adalah roh, dikatakan. Kita saat ini mungkin tidak bisa bertemu muka dengan muka sama seperti saya menyapa Bapak Ibu saat ini. Tetapi kita percaya ketika kita menyembah di dalam roh, artinya di dalam persekutuan kita dengan Tuhan ya, dalam tiap hari, nggak hanya di dalam gereja ini saudara. Ketika pagi saudara bangun terus menyapa, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, disitulah ya, itu udah merupakan satu penyembahan kepada Tuhan, menyapa Tuhan ya. Itu adalah kehidupan kita di dalam roh yang menyapa Tuhan. Nggak ketemu kayak begini ya, tetapi kita begitu merasakan kasih Tuhan, bukan? Tiap pagi kita bangun, berarti kita masih diberikan kesempatan, masih bisa bernafas, melihat keluarga, melihat matahari yang bersinar, itu anugerah Tuhan ya. Nah, kemudian dikatakan ada di dalam kebenaran. Nanti saya akan coba sharingkan tentang heart of worship ini. Kalau minggu lalu Bapak Gembala men-sharingkan tentang I'm a worshiper, ya, bahwa kita adalah penyembah-penyembah Tuhan. Itu benar saudara. Mungkin manusia diciptakan ya, ada yang punya prinsip gini, begitu udah lahir di dalam dunia, udah besar gitu, oh ya mungkin dia menganggap aku mah lahir ya udah nanti juga mati, udah nggak ada apa-apa. Yang mereka yang mungkin tidak bertemu dengan Allah di dalam dikatakan alam roh, dikatakannya nggak merasakan ya hidup gini-gini aja ya, mungkin besar sekolah nyari duit gitu, sebanyak-banyaknya, ada keturunan banyak gitu, nanti udah gitu beres. Tetapi saudara, Tuhan katakan kita ini hidup untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tahukah saudara bahwa
Penyembahan heart of worship ini bukan sekedar kayak tadi kita nyanyi ya, nyanyi keluar dari mulut oke, tetapi dikatakan itu menyangkut hati kita. Heart ini kalau saya baca bukan hanya hati tetapi jantung. Kita punya kehidupan karena kita ada jantung ya, masih berdenyut. Coba kalau jantung kita berhenti, berarti kita sudah mati, tidak ada kehidupan. Tetapi heart of worship itu, penyembahan itu harus hidup di dalam kehidupan kita, sama seperti jantung yang kita miliki ini, ya, heart of worship. Dan pada dasarnya heart of worship ini sudah Tuhan taruh di dalam mulut kita sejak kita bayi, saudara. Ya, kita akan baca di dalam Matius 21 ayat yang ke-16. Matius 21 ayat yang ke-16. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca?" Ini perkataan Tuhan Yesus, "Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Jadi puji-pujian, atau bisa dikatakan itu pujian itu berarti kan penyembahan juga kepada Tuhan. Itu tuh Tuhan sudah taruh di dalam mulut bayi-bayi. Yang dikatakan bayi itu belum bisa ngomong, masih tadi dikatakan menyusu, tetapi Tuhan sudah letakkan dasar kekuatan itu. Ya, jadi artinya apa, saudara? Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan semakin lama akan dituntun dan semakin mengerti. Penyembahan ini harus menjadi lifestyle di dalam kehidupan kita. Apa itu lifestyle? Lifestyle itu adalah gaya hidup kita yang ada di dalam keseharian kita. Jika ini penyembahan kepada Tuhan menjadi gaya hidup, maka hidup kita akan dipenuhi oleh ucapan syukur, perkataan yang baik, perbuatan yang memuliakan Tuhan. Itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mungkin kita nggak sempurna, ada banyak hal yang mungkin kita harus hadapi, dan dikatakan ada penghambat-penghambat di dalam kita menyembah Tuhan, saudara ya. Saya kategorikan ada dua. Yang pertama adalah kemalasan atau ketidakpedulian. Itu dari sikap hidup kita, saudara. Ya. Kadang ini menjadi penghambat kita untuk menyembah atau merasakan kasih Tuhan hingga kita nggak bisa menyembah Tuhan. Kemalasan atau ketidakpedulian kita kepada Tuhan. Kita akan baca beberapa contoh, tetapi ini bukan yang negatifnya. Karena kalau kita sadar ya, sebagai manusia nih, kadang kita punya kelemahan. Saya ambil contoh diri saya sendiri. Ketika saya dulu dididik sama orang tua saya dulu ya, lagi kecil, saya suka diajak ke gereja gitu. Kadang saya suka malas, suka dipaksa sama mami saya, sampai saya nangis itu, nggak mau ke gereja. Itu lagi saya kecil ya. Mungkin pengalaman ada juga orang tua yang mendidik anak-anak seperti itu ya. Di sini mau suruh ke gereja suka susah, ayo itu udah dijemput, disiplin gitu mami saya ya. Nah dalam hal itu baik gitu, tapi saya waktu itu belum mengerti. Jadi saya malas gitu. Beranjak dewasa masih saya juga kurang sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi saya menyadari bahwa Tuhan Yesus tuh baik buat hidup saya. Saya jadi orang Kristen tuh oke gitu ya, tapi ya tadi belum mengerti. Saya udah besar masih milih gitu ya. Saya senang ke ibadah umumnya, nggak mau ikut yang youth-nya gitu ya. Terus kayak gitu, karena kan biasa ya kalau masa-masa remaja suka gitu ya, melihat temen. Jadi kalau misalnya ketemu nih sama teman youth gereja saya ya, terus ditanya, "Yuni kemana gitu?" Selalu saya ada alasan gitu. Atau kalau udah nggak mau ditanya-tanya lagi, saya cuma bilang gini, malas gitu. Ya, kemalasan itu menjadi penghambat kita untuk hidup kita tadi ya, gaya penyembahan itu harus menjadi lifestyle. Waktu itu saya nggak menyadari ya, ada hambatan-hambatan. Tetapi saudara, semakin kita terus mengenal Tuhan, mau setia di dalam membaca firman, itu juga merupakan gaya hidup penyembahan kita kepada Tuhan ya. Kita akan baca di dalam Mazmur 119 ayat 147 dan 148. Mazmur 119 ayat 147 dan 148. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Ini adalah contoh yang baik dari seorang Raja Daud dikatakan.
Dia di tengah kesibukannya dikatakan, tetapi dia tetap peduli dengan Tuhan. Dia tidak ada rasa malas. Ya, seringkali hamba-hamba Tuhan juga memberitakan firman, dikatakan Daud ini bukan kurang kerjaan, banyak sekali tugas yang harus dia emban, bahkan dia harus melalui sisi-sisi yang suram di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dikatakan walaupun dia juga dikatakan manusia yang terbatas, pernah melakukan dosa, tetapi Daud ini senang menyembah Tuhan, senang memuji Tuhan, sehingga dia katakan di dalam ayat ini, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Ya, ada penyembahan di dalam kehidupan Daud dikatakan, dan aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Jadi kalau kita baca di sini tidak ada kata malas dalam kehidupan Daud. Begitu juga dengan kita semua, harus dipacu kehidupan pribadi masing pribadi. Saya nggak bisa bertanya satu persatu. Semua hubungannya kita dengan Tuhan. Ya, dikatakan jangan sampai kemalasan atau ketidakpedulian itu menjadi penghambat penyembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah tantangan atau masalah. Itu menjadi penghambat kita untuk bisa menyembah Tuhan. Saudara, kita ngadain percobaan sedikit ya. Coba saudara letakkan jari saudara di depan hidung saudara. Boleh? Semua yuk, angkat jarinya. Nah, sekarang saudara jangan lihat jarinya ya. Jarinya ada di depan. Tapi coba, boleh nggak lihat ke saya? Jarinya tetap di depan. Bisa kelihatan nggak sayanya? Bisa. Lihatnya ke saya ya. Bisa. Jangan ke jarinya. Bisa lihat? Bisa. Oke. Sekarang saudara lihat ke jarinya. Lihat ke jarinya, fokus ke jarinya. Kaleng. Sayanya kelihatan nggak? Kaleng. Iya. Yang lebih jelas apa? Jarinya apa saya? Jarinya. Terima kasih. Saudara, tantangan hidup seringkali membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Ya. Betul. Padahal Tuhan tuh besar gitu. Amin. Allah kita tuh luar biasa. Tetapi ketika ada tantangan, kita fokus sama tantangan itu, masalah itu, sehingga kita tidak bisa memandang Tuhan. Ya. Dihalangi. Tetapi tadi yang pertama, percobaan pertama, tantangannya ada. Tapi kalau kita nggak fokus sama jari ini, ya lihat ya yang di depan. Saya mau lihat Hasan nih, jarinya ada. Lihat Hasan, kelihatan Hasan jelas. Jarinya mah diabaikan gitu. Saya mau lihat suami saya, tuh ininya ada di depan, tapi saya fokus. Saudara mengerti bahwa ketika tantangan masalah itu datang, itu tergantung fokus kita, saudara. Ya, jangan sampai itu membuat kita malah tidak bisa menyembah Tuhan atau melupakan Tuhan. Ya, kita akan baca beberapa contoh juga di dalam 2 Tawarikh 20. Ini contoh yang pertama. Saudara nanti di rumah bisa membaca keseluruhan ayat ini, sungguh luar biasa, tapi saya akan bacakan beberapa ayat saja. 2 Tawarikh 20 ayat 3 dan keempat terlebih dahulu. Dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kemudian ayat 14 dan 15. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Kemudian ayat 18 dan seterusnya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekwa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semar pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata,
Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kemudian ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ayat 27, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka, kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Saudara, Yosafat waktu itu menghadapi ketakutan karena harus menghadapi bangsa yang besar yang akan menyerang Bani Amon dan Moab. Tetapi saudara, lewat dikatakan ketika mereka memutuskan, ini rajanya ya, memutuskan untuk mencari Tuhan, disuruh bangsa Yehuda, yuk kita cari Tuhan. Takut mereka secara manusia, takut. Mungkin kita ketika menghadapi masalah kita mengalami takut. Tapi saudara, keputusannya ada di kita, cari Tuhan atau enggak. Tetap berkutat sama masalah itu, terus mengabaikan Tuhan, atau mengambil keputusan mencari Tuhan, masalahnya ada, tetap ada. Enggak langsung beres gitu aja. Dan mereka harus menghadapi. Tapi yang luar biasanya saudara, Tuhan memakai seorang dari Bani Lewi untuk menguatkan, ya. Turunnya rohnya itu hinggap, dikatakan Roh Kudus ya, menghinggapi orang Lewi dikatakan, yang menyatakan nubuatan. Nah, seperti itu ya, buat gampangnya. Dikatakan jangan takut katanya. Tahu apa yang dilakukan? Mereka bersiapnya bukan mau berperang, tetapi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka dikatakan mempersiapkan yang terbaik, nggak asal-asalan, menghadap Tuhan dengan yang terbaik, dan mereka menyanyikan pujian. Masalahnya belum beres. Bani Amon sama Bani Moab sudah bersiap-siap untuk menyerang, tetapi mereka memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mereka takut, tapi mereka percaya kepada Tuhan. Mereka terus mengagungkan Tuhan, menyanyi dengan suara. Akhirnya Tuhan yang membuat penghadangan, yang itu musuh saling berhadapan malah bantai-bantaian. Tapi bangsa Yehuda selamat, ya, karena mereka memutuskan untuk mencari Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan tanpa mereka harus berperang. Itu luar biasa saudara. Dan yang mereka lakukan, mereka dikatakan kembali ke lembah pujian. Lembah pujian itu melambangkan juga ya saudara, ketika kita ada dalam masalah, mungkin kita ada di dalam lembah, di dalam kedalaman, kita mungkin tidak bisa melihat, apa yang harus aku kerjakan, tetapi ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Ya. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan seterusnya, saya akan baca juga beberapa ayat, tidak seluruhnya. Nanti saudara bisa baca kisah ini di rumah. Ketika saudara meneliti firman Tuhan, saudara, itu asik loh. Kadang ya, saya kalau baca satu perikop, saya membayangkan ada di situ, saya bisa nangis, saya bisa bersuka cita, bisa ya seperti itu gitu. Jadi harus seperti itu ya membaca firman Tuhan. Nah, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26 terlebih dahulu. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kemudian ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, ini penjaga penjaranya, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka, maksudnya Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan ini, sering kita juga mendengar hamba Tuhan membahas bahwa ada kuasa di dalam pujian. Ya, tetapi saudara, dari sini saya menemukan sesuatu hal yang luar biasa.
ketika Paulus dan Silas itu memuji menyembah nama Tuhan tengah malam buta, dikatakan dengan kaki terbelenggu dan badan yang penuh luka karena didera. Sakit nggak saudara? Sakit ya, nggak bisa apa-apa. Mereka dikasih pemberat, kakinya dirantai, mereka hanya mungkin duduk begitu di penjara dengan mengalami sakit. Tetapi mereka memuji dan meninggikan nama Tuhan, dan suaranya keras karena dikatakan itu kedengaran. Mereka ditaruh di ruang yang paling dalam, paling bawah. Kayak penjahat yang kayak gimana gitu penjahatnya ya, luar biasa, sampai ditaruh supaya mereka nggak bisa kabur gitu. Tetapi mereka memuji Tuhan dalam keadaan mereka bukan yang sehat loh saudara. Mungkin ketika kita sakit, kita mengalami sakit hati, sakit secara jasmani, sulit kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Tetapi dari contoh ini saudara, Paulus dan Silas, mereka tetap memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan dalam keadaan mereka belum dipulihkan saudara. Mereka sakit ya, dan dikatakan terjadi gempa. Itu kuasa Tuhan, bukan mereka. Tuhan mengadakan pembelaan buat mereka semua. Dan yang luar biasa saudara, dan saat itu kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat sama Tuhan. Seringkali kita mungkin menghadapi masalah yang cukup besar, tetapi ini juga nanti hubungannya adalah dengan fokus kita tadi ya. Kalau kita fokusnya sama Tuhan, dikatakan mereka nggak merasakan penderitaan mereka. Sakit pasti ngalamin, aduh nyut-nyutan mungkin ya, didera gitu. Ini nggak bisa kemana-mana. Saudara duduk di sini aja beberapa jam pegel ya, pengen berdiri, pengen berjalan. Ini di penjara, dipasung gitu oleh pemberat dan dengan tubuh yang luka, tetapi mereka tetap memuji nama Tuhan. Ini yang harus juga kita jadikan satu pelajaran di dalam pengiringan kita mengiring Tuhan, bahwa firman-firman Tuhan ini itu akan melatih, mendidik kita, membimbing kita ya, untuk kita juga melakukan hal yang sama. Ketika kita menghadapi masalah, mungkin tidak seberat Paulus dan Silas, kita mungkin saat ini tidak ada dalam penjara, tubuh kita masih normal gitu, tapi mungkin ada sakit-sakit yang kita alami, hati kita mungkin ada juga penyakit yang mungkin belum bisa ketahuan apa penyakit kita, tapi jangan kita kehilangan semangat ya. Kita mau terus memuji nama Tuhan, sehingga dikatakan pertolongan Tuhan ada. Jelas kan, ketika saat itu akhirnya mereka semua mendengar pujian kepada Tuhan dinyanyikan oleh Paulus dan Silas ini, kepala penjara membawa mereka, bayangkan ya, karena mereka nggak kabur, dikatakan membawa mereka membasuh bilur mereka gitu ya, mengobati baru. Asalnya enggak dibiarkan aja gitu, nggak diobati. Kebayangkan saudara ya, berdarah gitu. Aduh, aku membayangkannya itu ngeri gitu. Tetapi luar biasa perjuangan mereka. Saudara pun bisa ya, dikatakan saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, ketika saudara fokus, saudara tetap kepada Tuhan, itu nggak menggoyahkan saudara untuk berhenti memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah tadi ya, itu kan dikatakan penyembahan atau heart of worship ini harus menjadi lifestyle dalam kehidupan kita. Tetapi itu diperlukan apa saudara? Diperlukan komitmen saudara. Saya baca di dalam pengertian tentang komitmen, dikatakan adalah sikap setia serta tanggung jawab seseorang. Itu harus dinyatakan dari diri pribadi sendiri ya. Saya nggak bisa motivasi misalnya mami saya atau anak saya gitu, tapi dikatakan kok pilihannya ada dalam kembali diri masing-masing ya. Kalau misalnya misalnya contohnya gini, orang lain ngasih tahu saya kayak tadi ya, kenapa nggak kerja aja, males gitu. Kalau pikiran saya udah ke situ, yang nggak bisa. Mau orangnya sampai nangis, tapi ayo ini kamu harus setia, ingat loh Tuhan tuh begitu baik ya. Kalau saya nggak mulai berkomitmen, nggak akan terjadi saudara. Jadi diperlukan komitmen ya. Makanya tadi Yosua mengambil keputusan, silahkan yang lain kalau mau beribadah kepada Allahmu yang waktu dulu kita belum bebas dari Mesir, silahkan. Tapi saya dan keluarga saya dikatakan memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup. Itu komitmen saudara. Kemudian Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat ini juga mengandung komitmen. Jadi
Daud memutuskan untuk terus memuji Tuhan pada segala waktu, tidak terbatas. Waktu senang, waktu susah, waktu sehat, waktu sakit, dia tetap memuji Tuhan. Dikatakan puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini komitmen, saudara. Jadi biarlah kita terus berkomitmen untuk kita tetap memuji dan menyembah nama Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Yang kedua adalah konsisten. Nah, ini komitmen dan konsisten ini memang ada hubungannya. Saya baca lebih lanjut di artikel itu dikatakan demikian. Komitmen juga dapat menjadi mekanisme yang digunakan untuk mencapai konsistensi. Setelah seseorang berkomitmen untuk melakukan sesuatu, mereka cenderung berperilaku konsisten atau menindaklanjuti perilaku yang telah mereka komitmenkan. Jadi konsistensi itu adalah menjaga rutinitas harian tetap teratur. Ya, dalam hubungan, orang yang konsisten akan tetap setia, dapat dipercaya, dan menunjukkan perhatian serta dukungan yang konsisten. Jadi saudara, kalau orang yang konsisten, dia akan melakukan terus-menerus hal yang sama. Dalam hal ini, pujian tadi dikatakan heart of worship atau penyembahan kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan konsisten, komitmen dan konsisten. Contohnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, ini ayat terkenal juga, dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita membaca ayat ini, ada konsistensi di dalamnya. Dikatakan kita harus terus bersukacita senantiasa, ya berarti terus bersukacita. Tetaplah berdoa, jadi terus tetap berdoa. Itu ada konsisten ya yang harus kita kerjakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itu konsisten, saudara. Nah, kemudian di dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan demikian. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ini juga konsisten. Artinya selama kita masih bernafas nih, kita konsisten untuk terus memuji Tuhan. Amin. Biarlah tadi heart of worship atau gaya penyembahan kita dikatakan ada di dalam kehidupan kita, merupakan gaya hidup kita. Ya, yang tadinya contohnya saya ya, yang tadinya mungkin aduh malas gitu. Itu puluhan tahun yang lalu ya. Tetapi kalau saya bisa ada di sini, itu karena anugerah Tuhan. Ya, itu luar biasa gitu. Saya nggak bisa melihat masa depan saya waktu itu bahwa saya akan mempunyai suami seorang hamba Tuhan, yang ada di gereja ini bisa melayani Tuhan. Itu karena Tuhan semuanya, ya. Tapi lakukan dengan konsisten dan setia. Apa yang dikatakan tadi, sesuatu yang baik, memuliakan Tuhan, terus gali firman Tuhan dan jaga hubungan kita sama Tuhan. Komitmen dan konsisten, ya. Jadi kita terus setia sama Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Kesimpulannya, saudara, jadikan penyembahan kepada Tuhan menjadi gaya hidup, sehingga kemalasan ataupun tantangan apapun tidak membuat kita berhenti menyembah Tuhan. Terus perbaharui komitmen kita pada Tuhan dan fokusnya sama Tuhan, serta tetap konsisten melakukannya. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati saudara semua. Saudara keluar dari gereja ini tetap memuji nama Tuhan. Yang diingat, ini juga harus diingat sama saya, bahwa saya memikul satu tanggung jawab. Kita semua memikul satu tanggung jawab. Setelah kita ditebus oleh Tuhan, kita harus menjadi saksi Tuhan. Ada penyembahan dalam hidup kita supaya apa? Kita terus dilatih, supaya kita berkata-kata semakin baik, supaya kita, perbuatan kita boleh semakin baik. Bukan kitanya yang baik, tapi Tuhan yang melatih kita lewat firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan, misalnya ada masalah, ketimbang kita memperkatakan, aduh sulit nih masalahnya, aduh aku gak mungkin bisa melakukannya, lebih baik kita memuji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, aku percaya walaupun saat ini saya belum bisa melihat jawabannya, walaupun saat ini saya masih harus menderita, harus mengalami proses, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Itu adalah komitmen dan konsisten. Itu adalah gaya hidup menyembah kepada Tuhan. Amin. Lakukan sampai dikatakan bukan telinga aja yang mendengar, tapi hati kita diteguhkan. Heart of worship itu timbul dari hati kita. Ingat, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi jangan abaikan firman Tuhan. Jangan gak peduli sama Tuhan, tapi terus cari Tuhan. Amin. Saya undang
para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi ya, hati yang menyembah. Itu adalah hati yang melekat, biar hidup kita tuh nggak terlepas dari Tuhan. Sehingga ketakutan, kekhawatiran apapun, bahkan tadi ego kita, kemalasan kita, itu dapat Tuhan kikis habis ketika kita terus bersekutu dengan Tuhan, sehingga cinta kita sama Tuhan makin besar. Jadi yang lain, nggak masalah, kita fokusnya sama Tuhan kok, gitu ya. Jadi miliki heart of worship, miliki hati yang menyembah, biarlah kehidupan kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku datang Tuhan, temukan wajah. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati
dalam mengadukan kepada Tuhan, tetap di dalam mulut dan hati kami Yesus. Biar kami boleh terus menyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus bahwa Engkau yang terus memberikan pengertian lebih lanjut ketika kami boleh terus merenungkan firman Tuhan, ketika kami membaca firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh terus menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami harus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar Tuhan segenap hidup kami Tuhan Yesus, perkataan perbuatan kami, roh kami Tuhan Yesus boleh menyatakan itu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan tidak ada lagi kata-kata yang mungkin menyebabkan Tuhan sedih, menyebabkan kelemahan-kelemahan, tetapi Tuhan Yesus yang kami perkatakan adalah hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Walaupun mungkin pada saat ini kami masih menghadapi berbagai tantangan hidup, bahkan juga dari diri kami sendiri Tuhan Yesus, tapi kami memutuskan Tuhan, kami akan terus mencari Tuhan, kami akan terus beribadah kepada Tuhan, kami akan terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, doa-doa kami terus naik di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, penyembahan atau heart of worship ini menjadi gaya hidup kami Tuhan Yesus. Mampukan kami Roh Kudus yang akan terus menolong kami Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, tanamkan firman-Mu, terus Engkau akan melatih kami Tuhan Yesus, membimbing kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, kita akan saksikan what's-up. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome! Kami senang sekali Anda dapat hadir dan beribadah bersama kami and be part of our family. Mari kita bersama-sama tumbuh dalam iman dan kasih Tuhan. setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 6 sore. Di House of Blessing ini akan ada banyak kegiatan menarik dan juga tentunya memberkati. Jangan sampai Anda melewatkan kesempatan ini. Bagi para kaum pria, Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Night di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Mari pria-pria GBS Kalvari Sukabumi jangan lewatkan ibadah ini. Melalui sharing firman Tuhan, Anda bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sejati dalam Tuhan. Nah, untuk para kaum teenagers, youth, college, and young adult, Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Yuk kita jadi pemuda yang terus berapi-api dalam Tuhan. See you guys! Tapi wait, kita belum beres nih, karena masih ada program lainnya yaitu Kalvari Kids. Nah, buat anak-anak, Kalvari Kids diadakan di hari Minggu jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 3. Jadi papa, mama, om dan tante jangan lupa bawa anak-anaknya untuk ikutan Kalvari Kids supaya mereka bisa terus tumbuh dalam Tuhan Yesus. Last but not least, jangan lupakan ibadah raya jam 8 pagi di GBIS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Yes, semangat semuanya. Kalau bisa jangan lewatkan satupun program yang ada ya. Ingat, siapkan waktu untuk Tuhan, bukan menyisakan. Jadi siapkan waktu yang terbaik ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka tubuhmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan rencana pemerahanmu akan buah dengan air buah anggurnya. Bukan tentang seberapa besar jumlah pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dalam kesempurnaan Tuhan melalui GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat QR klik ini.
rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kartu persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi. Last but not least, bagi Anda yang penasaran dengan update kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami, jangan lupa untuk follow Instagram @GBSKavali-Sukabumi. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kapari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and this is Rick. Puji nama Tuhan. Mungkin Deva bisa langsung persiapkan video yang berikut ya. Saudara, sebelum saya mengumumkan lebih lanjut, kita akan melihat klip video ya. Ini adalah perjalanan Mukernas kami, nggak lama ya, saudara ya. Selama 3 hari kami di sana, kami mendapatkan jadi seperti di charge ya. Lagi waktu kami datang, terus ikut ibadah opening, KKN ya. Saya tuh sampai sempat juga ya menyapa di grup. Aduh, nanti kalau mubes pada ikut ya maaf gitu, ayo kita nabung gitu. Karena itu kita di charge ya, saya sendiri merasakan satu ada energi yang baru, ada lawatan Tuhan, ada api Roh Kudus yang kembali dinyalakan. Nah, oke. Ini adalah ibadah pembukaan peresmian Mukernas GBS 2024 di Lembang, Bandung. Firman Tuhannya disampaikan oleh Ketua BP GBS Bapak Jonathan dan Bapak Pendeta Jonathan yang Setiawan. Setiap pagi kami ada 2 pagi jam 5 pagi dan kami diberkati lewat firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Dan seminar-seminar yang kami ikuti itu juga membekali kami. Termasuk ada sesi-sesi seminar yang dibagi untuk kami boleh diperbaharui ya. Ini adalah ibadah KKR dan kami juga diberkati secara luar biasa, baik dalam pujian, penyembahan kepada Tuhan maupun firman Tuhan. Dan ini waktu hari terakhir ada ibadah pelantikan para pendeta dan pendeta muda GBS. Dan ada juga gabungan majelis daerah dari luar negeri, yaitu dari GBS Australia, ada 2 cabang, Brisbane dan Melbourne. Ini adalah ibadah penutupan di hari Jumat kemarin. Ini ibadah terakhir dilayani oleh GBS Tiros dan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Philip Sutisna. Ini kami bertemu dengan para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kami senang bisa bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Puji Tuhan ya. Nah, kalau kemarin musyawarah kerja nasional itu dihadiri oleh seluruh GBS di seluruh Indonesia.
Kita akan bertemu lagi 2 tahun lagi di musyawarah besar. Itu biasanya yang datang lebih banyak lagi ya, yang katanya akan diadakan di kota Solo. Yuk, kalau jemaat yang mau ikut, nabung dari sekarang, boleh ikut ya, 2 tahun lagi. Ya, nah tadi saudara, saya bercerita sedikit ya, bahwa ketika kami bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, mereka membagi kesaksian luar biasa ya. Kita mendengar ada inspirasi yang timbul waktu kita ikut seminar, itu luar biasa saudara. Itu mencas. Jadi saudara, kami juga saat ini mau menghimbau ya, ada pesan juga dari Bapak Gembala saudara. Kita ada jadwal ibadah di tiap minggu. Tetapi saudara tahukah bahwa jadwal doa itu adalah juga yang terpenting. Karena sesuatu gereja akan juga bisa ditopang oleh para pendoa-pendoa yang dengan setia berdoa untuk gereja, untuk para hambanya. Jadi saudara, Bapak Gembala menghimbau agar seluruh pelayan Tuhan dan jemaat bisa wajib mengikuti doa puasa di tiap hari Rabu ya, di tiap hari Rabu, cuma seminggu sekali. Karena gereja-gereja lain ada juga yang ayo ikut doa puasa berapa hari gitu ya, bisa ada yang sebulan ikut. Ini kita coba dari hal yang seperti ini saudara ya, nanti saudara akan ketagihan ya. Hari Rabu kami mau mengundang sekali lagi untuk para pelayan Tuhan dan jemaat untuk bisa ikut, dan ibadah doanya jam 5 sore di tempat ini. Yuk, kobarkan kembali api Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja ini ya. Puji nama Tuhan. Kemudian hari Kamis House of Blessing akan diadakan di rumah Ibu Dewi Kamis ini. Kemudian lagi ada pengumuman saudara, hari Selasa ini tanggal 24 September akan diadakan baptisan selam. Ada 3 saudara yang sudah menyatakan untuk ikut baptisan ya. Jadi baptisan itu akan dilaksanakan hari Selasa jam 4 sore saudara. Jadi jam setengah 4 para yang sudah mau calon yang mau dibaptis sudah hadir di tempat ini jam setengah 4 sore ya. Indra, Fadlan, Irdan ya. Kemudian saudara, pulang ibadah ini ada rapat perdana Natal ya. Jadi diharapkan bisa pada ikut nih, semua mendengarkan Natal tahun ini seperti apa ya. Jadi kita ngobrol bareng, rapat perdana Natal udah beres ibadah ini. Dan yang terakhir sesudah rapat, mohon bantuannya juga untuk dari beberapa saudara, mungkin tadi udah juga yang dihubungin Bapak Gembala ya, untuk bisa membantu persiapan baptisan. Karena nanti baptisan itu ada di sini. Jadi harus geser-geser barang, harus melipat karpet, harus mulai membersihkan bak baptisan, dan harus mulai mengisi bak baptisan dengan air. Mungkin itu nanti dimohon kesediaannya, kayak Yanto, Surya, ya Indra, mungkin siap yang lainnya, yuk bisa membantu untuk mempersiapkan baptisan hari Selasa. Ya, terima kasih untuk saudara, untuk perhatian saudara semua. Tuhan Yesus yang memberkati. Biarlah sepanjang minggu ini tetap kita terus ya melatih diri kita untuk terus menyembah nama Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita akan menjalankan persembahan sebentar. Kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Berkat jasmani, berkat rohani. Biarlah pada saat ini Tuhan Yesus kami terus diberi pengertian lebih lanjut, supaya apapun yang terjadi kami tetap menyembah nama Tuhan, memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Ini juga merupakan satu tindakan iman kami Tuhan Yesus. Walaupun pada saat ini mungkin di antara kami banyak yang mengalami kesulitan secara keuangan, tetapi Tuhan Yesus, ketika kami memberi dengan sukacita Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kami. Ketika kami terus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, kami percaya dengan hati kami, Tuhan yang akan menolong setiap para jemaat-Mu Tuhan Yesus, sehingga kebutuhan hidup mereka juga pasti Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap persembahan kami ini Tuhan Yesus, untuk dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan dijalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Bukan seberapa besar hati pemberiannya, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya.
dengan hati yang tulus. Saudara siap untuk berkomitmen dan konsisten untuk menyembah Tuhan apapun yang terjadi, amin? Amin. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak terbatas kasih Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi katakan, tidak terbatas kasih-Mu Tuhan. Sungguh bersyukur. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau begitu luas, luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang tidak terbatas, yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui firman Tuhan kami diingatkan, kami harus memiliki heart of worship di dalam kehidupan kami Bapa. Kami harus komitmen dan konsisten dalam selalu memuji dan menyembah Tuhan, sehingga kami akan melihat ada kekuatan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, yang Tuhan sudah letakkan dalam kehidupan kami. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, maka kami terus fokus kepada Tuhan, dan kami akan melihat semua masalah-masalah itu Tuhan akan bereskan dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir tentang hal apapun juga, tentang kehidupan kami, tentang pekerjaan kami, tentang Tuhan Yesus seluruh jasmani kami Bapa. Tetapi kami fokus kepada Tuhan yang Maha Besar, yang akan menyelesaikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, kami akan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus seluruh jemaat GBS Kalvari boleh memiliki heart of worship, memiliki lifestyle yang selalu memuji dan menyembah Tuhan, sehingga kami akan melihat kuasa yang tidak terbatas bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kau begitu luar biasa, untuk hari Minggu yang penuh dengan berkat, hari Minggu yang penuh dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami juga akan membagikan semua kebaikan Tuhan itu kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami, agar semua teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan Yesus boleh percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kekuatan sudah mengalir dalam kehidupan kami, kesembuhan Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, pemulihan Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat semua kemuliaan Tuhan akan datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan. Saudaraku, terimalah berkat yang sangat besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati segala pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu.
Gue